Price channel adalah garis yang ditetapkan di atas dan di bawah harga securities seperti saham, forex, crypto, dan commodities. Contohnya adalah seperti yang ada di layar Anda saat ini. Perhatikan garis warna pink yang paling atas dan yang paling bawah. Kita menyebut itu sebagai price channel. Channel atas diatur pada periode X harga tertingginya dan channel bawah diatur pada periode X harga terendahnya. Untuk price channel periode 20 hari, channel atas sama dengan harga tertinggi dalam 20 hari terakhir. Dan channel bawah sama dengan harga terendah dalam 20 hari terakhir. Sedangkan garis tengah yang bertitik-titik ini adalah titik tengah antara dua garis channel. Price channel dapat digunakan untuk mengidentifikasi tekanan harga ke atas yang menandakan dimulainya tren naik, atau tekanan ke bawah yang menandakan dimulainya tren turun. Price channel juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold dalam downtrend dan uptrend yang lebih besar. Pengaturan default price channel biasanya adalah 20 periode. Price channel dapat digunakan pada grafik harian, mingguan, atau bulanan. Periode yang dipakai biasanya 20 periode dan bisa jadi diatur lebih pendek atau diatur lebih panjang, terserah chartisnya. Periode yang lebih pendek seperti 10 hari menghasilkan garis channel yang lebih ketat. Periode yang lebih panjang menghasilkan channel yang lebih lebar. Price channel didasarkan pada harga sebelum periode terakhir atau periode saat ini. Kami ulangi, price channel didasarkan pada harga sebelum periode saat ini. Price channel 20 hari untuk tanggal 21 Oktober misalnya akan didasarkan pada harga tertinggi 20 hari dan harga terendah 20 hari yang terakhir sehari atau satu periode sebelumnya, yaitu 20 Oktober. Jadi untuk price channel 20 hari untuk 21 Oktober ini perhitungan dimulai dari 20 Oktober ini lalu ditarik ke belakang 20 hari. Breakout channel tidak akan mungkin terjadi jika hari terakhir dimasukkan dalam hitungan. Pada grafik di layar ini, perhatikan bagaimana harga breakout di atas price channel atas karena titik tertinggi didasarkan pada satu batang sebelum yang terakhir, jadi bukan batang saat ini. Price channel dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan tren atau level overbought dan oversold yang menunjukkan pullback dalam tren yang lebih besar. Lonjakan di atas garis channel atas menunjukkan kekuatan luar biasa yang dapat menandakan dimulainya tren naik. Sebaliknya, penurunan di bawah garis channel bawah menunjukkan pelemahan yang serius yang dapat menandakan dimulainya tren turun. Setelah tren naik dimulai, chartis dapat beralih ke jangka waktu yang lebih pendek untuk kemudian mengidentifikasi pullback dengan pembacaan oversold. Pergerakan di bawah garis channel bawah menunjukkan kondisi oversold yang dapat menandakan berakhirnya pullback. Demikian pula, pantulan jangka pendek dalam tren yang sedang naik yang lebih besar dapat diidentifikasi dengan price channel. Pergerakan di atas garis channel atas menandakan kondisi overbought yang dapat menandakan akhir dari pemantulan.
Price channel dapat digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan kuat yang dapat mengakibatkan pembalikan tren yang akan bertahan lama. Pada dasarnya, pergerakan di atas price channel 20 hari menandakan level tertinggi 20 hari yang baru. Pergerakan di atas price channel 20 minggu menandakan level tertinggi 20 minggu yang baru. Jelas, level tertinggi 20 minggu lebih penting daripada level tertinggi 20 hari. Pilihan kerangka waktu tergantung pada kerangka waktu perdagangan Anda dan alasan Anda untuk menggunakan price channel. Misalnya, chartis dapat menggunakan chart mingguan dengan price channel 20 minggu untuk menentukan tren besar dan membaca bias trading secara keseluruhan. Grafik di layar ini menunjukkan harga mingguan atau grafik mingguan untuk Nasdaq 100 ETF selama periode 4,5 tahun. Silakan perhatikan baik-baik. Panah hijau menandakan titik tertinggi mingguan di atas garis channel atas yang menandakan dimulainya tren naik. Panah merah menandai posisi terendah mingguan di bawah channel bawah yang menandakan dimulainya tren turun. Breakout pada channel ini menangkap beberapa tren bagus, tetapi ada dua whipsaw atau semacam tipuan atau sinyal buruk yang terjadi. Perhatikan gambar di layar. Sinyal dalam indikator apapun memang pada umumnya tidak sempurna 100%. Dan akan ada saja kemungkinan terjadi whipsaw. Anggap saja hal itu merupakan bagian dari permainan. Agar lebih akurat, perhatikan, sinyal dapat difilter lebih lanjut dengan menggunakan grafik garis. Jadi kalau tadi memakai bar chart, sekarang jadi line chart. Ya. Yang mana line chart ini hanya harga penutupan saja yang dipakai. Grafik di layar ini menunjukkan periode 4,5 tahun yang sama dengan price channel 20 minggu dan grafik yang sama tapi dengan plot garis atau line chart. Plot line chart ini menghilangkan nilai tertinggi dan terendah intraweek. Perhatikan bahwa kiki tidak menutup di atas garis channel atas pada Mei 2008 atau di bawah garis channel bawah pada Mei 2010. Ya, perhatikan warna biru, panah biru, ya. Yang tadinya memakai bar chart di situ terjadi whipsaw, tapi ternyata di sini tidak terjadi. Menggunakan grafik harga close only atau line chart akan mengurangi volatilitas dan sinyal. Sekarang kita bahas tentang persamaan antara stochastic oscillator dengan price channel. Perlu kita ketahui bersama bahwa price channel sebenarnya mirip dengan stochastic oscillator ketika kita mempertimbangkan apa yang diukur oleh stochastic oscillator. Selama tutorial ini nanti, silakan perhatikan terus gambar di layar untuk memperhatikan materi hari ini sambil mendengarkan penjelasan yang dijelaskan. Osilator momentum ini, yaitu stochastic oscillator ini, mengukur tingkat harga relatif dengan kisaran tinggi rendah selama periode waktu tertentu. Katakanlah 20 hari sebagai contoh. Stochastic oscillator relatif tinggi saat penutupan mendekati ujung atas kisaran 20 hari dan rendah saat stochastic oscillator mendekati ujung bawah kisaran yang sama. Perhatikan gambar di layar. Mari bandingkan fast stochastic oscillator 20 hari dengan price channel 20 hari. Perhatikan gambar di layar, yang bagian atas adalah penerapan
price channel 20 hari, sedangkan yang di bawah adalah fast stochastic oscillator yang disetting 20 hari juga. Stochastic oscillator biasanya akan berada di atas angka 80 saat harga melebihi price channel bagian atas. Perhatikan gambar di layar, ditunjukkan dengan anak panah. Demikian pula, fast stochastic oscillator 20 hari biasanya akan berada di bawah angka 20 ketika harga bergerak di bawah price channel yang lebih rendah. Perhatikan gambar di layar. Ada sedikit perbedaan waktu sebenarnya. Ini karena data price channel berakhir dengan periode sebelumnya. Satu periode sebelum yang terkini. Sedangkan data stochastic oscillator dia berakhir pada periode saat yang terkini. Paham ya? Ini berarti stochastic oscillator menyertakan pergerakan harga terbaru, sementara price channel tidak. Namun demikian, keduanya mengukur hal yang hampir sama. Grafik di layar ini misalnya menunjukkan price channel 20 hari. Perhatikan garis warna pink atau merah muda. Lalu kemudian di bawahnya ada fast stochastic oscillator yang disetting 20 hari juga. Garis merah horizontal dan garis hijau horizontal yang ditunjukkan pada anak-anak panah ini menunjukkan kapan harga masing-masing menjadi overbought, yaitu dekat garis channel atas, dan menjadi oversold, yaitu dekat garis channel bawah. Harga bergerak di atas dan di bawah garis tengah saat stochastic oscillator bergerak di atas dan di bawah angka 50. Mengukur kondisi overbought dan oversold bisa jadi rumit dengan price channel. Securities seperti saham atau forex bisa menjadi jenuh beli dan tetap jenuh beli dalam tren naik yang kuat. Demikian pula, securities dapat menjadi oversold dan tetap oversold dalam tren turun yang kuat. Dalam tren naik yang kuat, harga dapat bergerak di atas garis channel atas dan berlanjut di atas garis channel atas terus-menerus. Faktanya, garis tren channel atas akan naik karena harga berlanjut di atas channel atas. Ini mungkin tampak overbought secara teknis, tetapi ini adalah tanda kekuatan untuk tetap overbought. Stochastic oscillator dapat bergerak di atas angka 80 yang secara teknis kita sebut overbought dan tetap overbought untuk waktu yang cukup lama. Keberhasilan penggunaan level overbought dan oversold bergantung pada identifikasi tren yang berhasil. Setelah tren naik yang lebih besar teridentifikasi, trader dapat mencari level oversold dalam tren yang lebih kecil. Level oversold jangka pendek menjadi nyata setelah terjadi pullback dalam tren yang lebih besar. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, grafik mingguan berubah menjadi bullish ketika securities melonjak di atas garis channel atas harganya. Setelah grafik mingguan naik, trader dapat kemudian beralih ke grafik harian untuk mencari sinyal oversold. Grafik mingguan mewakili tren yang lebih besar, sedangkan grafik harian mewakili tren yang lebih kecil. Grafik di layar ini menunjukkan harga harian untuk sebuah security.
Tren yang lebih besar, yaitu grafik mingguan, naik sehingga kita akan mencari pullback pada grafik harian. Panah hijau atau yang ditunjukkan dengan panah orange yang bergerak ini menunjukkan saat security ini turun di bawah price channel 20 hari. Ada dua sinyal bagus terjadi di awal bulan Juli dan awal bulan November. Lalu kemudian ada 3 sentuhan pada bulan Januari-Februari. Dua sinyal pertama adalah terlalu awal, sedangkan sinyal Februari adalah semacam direct hit. Logika terbalik kemudian juga bisa dapat diterapkan dalam tren turun. Tren turun mingguan dimulai dengan penurunan di bawah garis channel bawah. Lalu kemudian setelah tren turun ini terbentuk, para chartis dapat beralih ke grafik harian untuk mencari sinyal overbought. Sinyal jenuh beli atau overbought terjadi setelah pantulan dalam tren turun yang lebih besar. Tren turun cenderung lebih cepat daripada tren naik. Ini berarti pembacaan overbought mungkin tidak terjadi selama downtrend yang kuat atau cepat. Chartis kemudian mungkin perlu menyesuaikan pengaturan price channel atau menggunakan garis tengah untuk sinyal. Karena harga lebih cenderung menyentuh garis tengah daripada garis channel atas. Price channel memberitahu kita saat security seperti saham atau komoditas ketika dia mencapai harga tertinggi periode XX atau periode rendah, harga rendah periode XX juga. Price channel 20 hari misalnya menandai kisaran tinggi rendah 20 hari, sedangkan price channel 10 minggu menandai kisaran tinggi rendah 10 minggu. Sedangkan garis tengah menandai titik tengah. Security yang terus-menerus melebihi garis channel atas menunjukkan kekuatan tren. Untuk sebagai catatan kita semua, dibutuhkan tekanan beli yang kuat untuk membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi dari yang sudah ada. Sebaliknya, security yang terus menembus garis channel bawah menunjukkan kelemahan. Tekanan jual yang kuat terbukti dengan posisi terendah, titik terendah yang lebih rendah. Menggunakan price channel, chartis dapat menentukan kekuatan dominan, apakah itu tekanan beli atau tekanan jual. Seperti halnya semua indikator, penting untuk menggunakan teknik analisis lain untuk mengkonfirmasi atau menyangkal sinyal dari price channel. Chartis dapat menggunakan pola grafik atau chart pattern, lalu kemudian indikator, dan atau analisis grafik dasar yang lainnya untuk melengkapi price channel.